Ya. Al-babus salis, ini masih bagian pertama, ada 3 bab. Berarti ini bab terakhir. Bagian pertama, karena kita muhtarat ada 3 bagian. Bagian pertama tentang qaidus sarf, yang kedua tentang ya qaidun nahu ya atau ilmu nahu, yang ketiga ilmu tasrif, ilmu sarf. Masih bagian pertama, bab ketiga. Berarti bab terakhir, karena bagian pertama hanya 3 bab. Bab pertama muqaddimah, bab kedua isim ditinjau dari sisi kaidah saraf, yang ketiga, bab ketiga yang sekarang ini yaitu al-fi'lu min hais qawaid sarf. Fi'il ditinjau dari sisi kaidah saraf. Dan dia ada 7 fasal. Fi'il ditinjau dari sisi kaidah saraf ada 7 fasal. Wadah? Jelas? Fasal pertama ya, al-fasl awal fi'il al-fi'lu binadhari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya. Sebagaimana isim ya, yang pertama itu ada yang ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya, demikian juga fi'il. Bagaimana isim di bab yang kedua ya, itu isim ditinjau dari sisi kaidah dari sisi bangunan huruf akhirnya. Demikian juga fi'il, maka dia ada peninjauan atau tinjauan dari sisi bangunan huruf akhirnya. Ini fasal yang pertama. Fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya. Fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya ya terbagi menjadi 2. Yang pertama fi'il sahih, yang kedua fi'il mu'tal. Perhatikan baik-baik ya, ini harus mungkin. Kalau tidak mungkin maka sangat mengkhawatirkan. Seluruh bahasan-bahasan di kitab muhtarat antum harus mungkin ya, harus hafal dengan baik. Baik itu di bagian yang bab yang pertama, bab kedua, dan ini sekarang bab ketiga. Harus mungkin. Ketika ditanya harus bisa menjawab dengan baik. Mungkin itu apa? Hafal dengan sempurna, itu arti mungkin, itqan. Berarti orang yang hafal Qur'annya mungkin. Hakikat orang hafal itu adalah orang yang mungkin. Kalau enggak mungkin itu enggak dikatakan hafal. Seperti antum hafal surat Al-Fatihah, enggak ada salahnya. Itu mungkin. Kalau enggak hafal berarti, kalau enggak mungkin berarti enggak hafal. Dites bingung, salah-salah. Ya. Dan bikin juga kita muhtarat. Bagi yang ingin mengajarkan kita muhtarat, maka dia harus mungkin. Ya, di sini antum dituntut untuk mungkin kitab ini. Jelas? Pasal yang pertama yaitu fi'il ditinjau dari sisi kaidah dari sisi bangunan huruf akhirnya. Fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya. Dia ada 2, ada fi'il yang sahih, ada fi'il yang mu'tal. Sekarang fi'il sahih. Fi'il sahih ialah fi'il yang semua hurufnya asli. Ya. Artinya semua huruf aslinya, maksudnya semua huruf aslinya tidak ada huruf illat. Ini fi'il sahih. Dikatakan bina sahih apabila huruf-huruf pada fi'il tersebut ya, huruf-huruf aslinya adalah huruf-huruf yang huruf sahih, bukan huruf illah. Huruf illah ada 3, alif, waw, dan ya. Maka bina sahih
ialah atau fi'il sahih, kalau di sini fi'il sahih ya. Fi'il sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf ilatnya. Huruf ilat tadi sudah jelaskan ya, alif, waw dan ya. Seperti apa? Kataba, darasa, rosama. Ini fi'il sahih. Kenapa fi'il sahih? Karena nggak ada huruf ilatnya. Dan fi'il sahih meliputi 3 macam fi'il. Berarti fi'il sahih itu isinya ada 3. Yang pertama fi'il mahmuz, yang kedua fi'il mudha'af, yang ketiga fi'il salim. Kalau di kitab tasrif namanya bina sahih. Ya, ada yang bina mahmuz, ada bina mudha'af, ada bina salim, dimasukkan ke dalam pembagian bina-bina di kitab tasrif. Nah, di sini dipisah-pisah. Nah, sama aja. Mafhum? Jelas? Maka fi'il sahih itu isinya ada 3. Ada fi'il mahmuz, yaitu fi'il yang hurufnya ya ada salah satunya huruf hamzah. Jelas? Dan huruf hamzahnya ada yang di fa fi'il, ada yang di ain fi'il, ada yang di lam fi'il. Yang di fa fi'il contohnya amara, yang di ain fi'il contohnya sa'ala, yang di lam fi'il contohnya qara'a. Ini namanya fi'il mahmuz, dan dia masuk ke dalam bagian fi'il sahih lantaran dia tidak berillah, tidak ada padanya huruf illah. Mafhum? Jelas? Wadih? Baik. Yang kedua ya, yang masuk ke dalam bagian fi'il sahih yang kedua fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya dari satu jenis. Ya, ain dan lam fi'ilnya, ain dan lamnya, huruf kedua huruf ketiga sama sejenis, kemudian diidghamkan. Contohnya madda, ya, membentangkan, ya, qalla, sedikit, ghadda, menundukkan. Ini dia namanya fi'il mudha'af, itu setiap fi'il yang ada huruf yang sama pada ain dan lam fi'il, lalu diidghamkan, disatukan, dimasukkan huruf yang pertama ke huruf kedua, digabungkan. Ya, contohnya madda, asalnya madada. Jelas? Karena dalam kaidah ilmu sharaf itu apabila ada 2 huruf kembar maka wajib diidghamkan. Ya, wajib diidghamkan. Nah, nanti ada pengecualian kapan dia tidak boleh idgham. Dalam ilmu sharaf ada penjelasannya tentang idgham. Mafhum? Yang ketiga yang masuk ke dalam bagian fi'il sahih yaitu fi'il salim. Fi'il salim adalah dia dipersempit lagi, yaitu fi'il yang tidak mahmuz dan tidak mudha'af. Ya, apalagi ada ilatnya, enggak sama sekali. Ini fi'il salim, fi'il yang tidak ada ilat. Kalau di kitab tasrif begitu, tidak ada ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada tadhaif, tidak ada huruf kembarnya. Maka dia dikatakan bina salim atau fi'il salim. Mafhum? Maka selesailah tentang fi'il sahih. Bagian dari macam-macam fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf akhirnya. Yang antum lihat huruf terakhirnya ada yang tidak berilat, ya, ada yang ada huruf ilatnya. Yang tidak berilat namanya fi'il sahih. Dan fi'il sahih ada macam-macamnya. Ada dia 3 macam. Yang pertama ada yang berbentuk mahmuz, ada yang berbentuk mudha'af, ada yang berbentuk salim. Yang kedua fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada padanya huruf ilat di salah satu huruf-hurufnya, atau ada 2 huruf ilat. Nanti akan lebih jauh lagi dijelaskan. Ya, intinya antum tahu dulu apa itu fi'il mu'tal. Itu fi'il yang ada
padanya atau ada pada salah satu huruf-hurufnya, atau paling tidak ada 2 huruf ya paling banyak. Ya tidak mungkin semua hurufnya huruf ilat, nggak mungkin. Maka fi'il mu'tal dikatakan dia mu'tal kalau ada huruf ilatnya. Ini dijelaskan fi'il mu'tal ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilatnya. Misalnya wasaba, huruf ilatnya di fa fi'il, artinya melompat. Contohnya lagi sama, ilatnya ada di ain fi'il, artinya berpuasa. Yang ketiga roma, ilatnya ada di lam fi'il, artinya melempar. Jelas? Mafhum? Kemudian lebih rinci lagi bahwa fi'il mu'tal terbagi menjadi 5. Ya. Fi'il mu'tal ada 5 macam. Ini wajib hafal. Gas. Yang pertama fi'il misal. Ya, yaitu fi'il mu'tal yang huruf ilatnya ada pada fa fi'il, seperti tadi wasaba itu. Nah, di sini diberikan contoh lain, wa'ada, artinya menjanjikan. Wa'ada ya'idu, mudhari'nya dibuang huruf fa fi'ilnya. Wa'ada ya'idu, wasaba yasibu, wasala yasilu. Ini namanya fi'il misal. Jelas? Mafhum? Contoh kedua wada'a. Wada'a yadha'u, artinya meletakkan. Mana huruf ilatnya? Ada pada fa fi'ilnya, wada'a. Yang ketiga ya'isa, artinya putus asa. Ya. Mana huruf ilatnya? Pada fa fi'il, ya'isa. Inilah fi'il misal. Setiap fi'il yang ada huruf ilatnya pada fa fi'ilnya. Yang kedua fi'il ajwaf. Bagian dari fi'il mu'tal yang kedua yaitu fi'il ajwaf. Yaitu setiap fi'il yang ada huruf ilatnya pada ain fi'ilnya. Seperti ada ya'udu. Ya, artinya kembali. Sama dengan roja'a. Kemudian ba'a yabi'u, artinya menjual. Khafa yakhafu, artinya takut atau khawatir. Ya. Ada ya'udu fa'ala yaf'ulu. Ba'a yabi'u fa'ala yaf'ilu. Khafa yakhafu fa'ila yaf'alu. Asalnya khawifa, jadi khafa. Ya, fa'ila yaf'alu. Mafhum? Jelas? Nah, ini dia fi'il ajwaf. Ya. Ada ya'udu. Ya. Kemudian ba'a yabi'u, khafa yakhafu. Kemudian fi'il nakis. Yang ketiga, masuk dalam bagian fi'il mu'tal adalah fi'il nakis. Fi'il nakis, fi'il yang ada huruf ilatnya pada lam fi'ilnya. Contoh da'a. Da'a yada'u, artinya menyeru atau memanggil atau mengajak. Ya, ada beberapa makna da'a yada'u dalam bahasa Indonesia. Baka yabki, menangis. Ya, mana huruf ilatnya? Da'a, alif, berdiri bukan bengkok, karena asalnya waw, sehingga ditulis dengan bentuk berdiri. Alif, huruf ilatnya itu alifnya, karena asalnya huruf waw. Ya, kemudian baka ya beki. Ya, mana huruf ilatnya? Alif bengkok, baka. Kenapa ditulis bengkok? Karena asalnya ya, titiknya dibuang, maka jadi baka. Ketika jadi mudhari dikembalikan lagi titiknya, ya beki, baka ya beki. Da'a ya da'u, dikembalikan huruf aslinya di saat dia menjadi fi'il mudhari. Mafhum? Radiya yarda. Ya.
Mana huruf ilatnya? Huruf ya. Pada saat fi'il madhi ilatnya huruf ya, radiya. Pada saat fi'il mudhari maka ya ya-nya itu dibuang titiknya, maka jadi alif bengkok. Jadi yardo. Asalnya yardoyu. Ya fa'ila yaf'alu, karena berat ucapan orang-orang Arab mengucapkan yardoyu, maka titiknya dibuang. Jadi yardo. Ya rodiya yardo. Wazannya fa'ila yaf'alu. Asalnya rodiya yardoyu. Karena berat mengucapkan harakat pada huruf ya, maka titiknya dibuang. Jadilah dia huruf alif bengkok. Maka menjadi yardo. Rodiya yardo. Ya, sama dengan yang lain. Seperti da'a, asalnya da'awa. Karena berat mengucapkan harakat pada huruf waw, maka mereka mengganti waw jadi alif, jadi da'a. Demikian juga ya baka, asalnya baka ya. Ya, sama seperti Roma ya. Karena berat mengucapkan harakat pada huruf ya, maka mereka ya membuang titiknya. Jadi alif kan nggak berharokat, maka jadi baka. Ya. Das. Demikian juga rodiya. Pada saat mudhari berat diganti alif dengan cara membuang titik. Jadi yardo. Rodiya yardo. Mafhum? Yang keempat ya fi'il lafif mafruq. Lafif mafruq yaitu fi'il yang ada dua huruf ilat pada fa dan pada lam fi'il. Tengahnya huruf asli. Huruf sahih maksudnya, bukan huruf asli, huruf sahih. Bukan huruf ilah. Ya. Tengahnya huruf sahih. Ini semuanya huruf asli, enggak ada huruf tambahan. Ya, fi'il yang sulasi mujarrad. Semuanya huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Jelas? Maka lafif mafruq adalah fi'il yang berhuruf ilah. Ya. Ada dua huruf ilatnya. Ini lafif mafruq, yaitu pada fa fi'il dan lam fi'il. Tengahnya huruf sahih. Dikatakan mafruq artinya mafruq dipisahkan. Arti mafruq itu dari kata faraqa. Ya, mafruq dipisahkan. Karena apa? Karena ada dua huruf ilat mengapit satu buah huruf sahih. Gitu ya. Contoh waqa. Waqayaki. Waqa artinya apa? Menjaga diri. Wafa menunaikan. Waliya dekat. Dia ya yakni fi'il lafif mafruq. Jelas? Wadih? Yang terakhir lafif makrun. Makrun, korona. Kata korona isi maf'ul. Korona menyandingkan, menyertai. Itu arti korona. Makrun berarti didekatkan, dekat. Karena bersamaan. Artinya lafif makrun ini ya yaitu fi'il yang ada huruf ilat ya, pada fi'il tersebut ada dua buah huruf ilat yang berdekatan pada ain dan lam fi'il. Contoh rawa, meriwayatkan. Rawa yarwi. Qawiya, ya waw dan ya. Qawiya yaqwa, kuat. Nawa yanwi, ya meniatkan. Ini dia. Ya, maka dengan demikian selesailah ya fasal yang pertama, yaitu fi'il ditinjau dari sisi bangunan huruf terakhirnya. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Yang sahih berisi 3 buah macam bentuk fi'il. Yang pertama mahmus, yang kedua mudha'af, yang ketiga salim. Adapun yang mu'tal maka dia berisi 5 buah bentuk fi'il. Ya, ditinjau dari sisi letak-letak huruf ilatnya. Ada yang di fa fi'il namanya fi'il misal. Ada yang di ain fi'il namanya fi'il ajwaf. Ada yang di lam fi'il namanya fi'il nakis. Ada yang di 2 buah huruf ya, di ain dan di di fa dan di lam
namanya lafif mafruq. Ya, misalnya waqa. Dan ada yang huruf ilat itu di dua buah huruf ya letaknya itu di ain dan di lam. Contohnya waqa. Namanya lafif makrun. Ini selesailah ya fasal yang pertama. Sekarang kita latihannya. Jelas? Mafhum?